Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya ya? Ini adik-adik udah lama banget gak ketemu. Iya, pasti semua luar biasa. Wah, puji Tuhan ya kalau gitu. Nah, gak kerasa ya sekarang udah hari Minggu. Waktunya apa ya Kak Yuni? Untuk beribadah sekolah minggu. Ya, benar sekali. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita bersama-sama, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan beri pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebentar kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan yang pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan yang beracara di tengah-tengah sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, kira-kira adik-adik yang di rumah ini sudah semangat belum ya Kak Yuni? Pastinya dong, harus tetap semangat. Nah, adik-adik, kita akan memujikan satu pujian. Judulnya Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri semuanya ya. Yuk, semuanya berdiri. Kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Engkau peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tetangga-tangga indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Engkau peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tetangga-tangga indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Engkau peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tetangga indahnya. Semangat lagi yuk. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Engkau peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tetangga indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah kalau tahu lagunya, pasti tahu gerakannya ya. Kita memuji Tuhannya pakai gerakan. Biar semangat ya Kak Yuni Iya, ya. biar kita tuh tambah sehat loh Kak Karin. Iya, benar sekali. Kalau kita memuji Tuhan pakai gerakan, hati kita senang, hatinya Tuhan senang, kita juga tambah sehat. Nah, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya. Kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
nggak sih Kak Yuni? Harus tetap semangat. Oh iya, Kak Karin mau tanya nih, Ya, kan waktu ibadah kita harus bersuka cita. ya. Nah, kita tuh kenapa sih harus bersuka cita waktu ibadah? Karena kita itu bertemu sama Tuhan Yesus. Kak Wah, Karin. benar sekali. Nah, ada yang di rumah masih ingat nggak lagu sukacita bertemu Yesus? Gimana ya Kak Yuni? Kira-kira ingat nggak ya Kak Yuni? Ya, mestinya harus ingat dong adik-adik. Nah, yuk. Karena sudah sering beberapa kali Iya, benar dinyanyikan. sekali. Yuk, tetap bangkit berdiri, kita pujikan dengan semangat dan sukacita. Bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Sukacita. sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia salam haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia salam haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, puji Dia salam haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia salam haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia salam haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia salam haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay, puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah sudah senang belum? Sudah dong Kak Yuni. Pastinya ya. Pastinya sudah. Kita di sini juga senang loh ya. Tapi mungkin adik-adik tidak melihat muka kita yang senang. Karena pakai masker. Iya, senyum kita jadi nggak kelihatan ya. Iya. Nah. Tapi kita tetap bersuka cita ya Kak Yuni ya. Pastinya harus tetap bersuka cita. Nah adik-adik kita lanjutkan pujian kita lagi ya. Kita mau tetap bersuka cita, semuanya masih tetap berdiri. Siapa yang mau ikut? Angkat tangan. Lo ikut kemana? Wah, ikut kemana nggak ya? tahu tujuannya kok angkat tangan. Iya ya. Nah, Ikut kita kemana mau sih ikut Kak Yuni? Tuhan. Wah, Kak Karin mau ikut? mau dong. Oke, adik-adik yang di rumah mau ikut ya. Ikut Tuhan Yesus. Aku mau ikut Tuhan. Tahu lagunya? Tahu gerakannya? Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena apa? Cinta Tuhan. Amin, cinta. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan
bukan ikut, Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. cinta. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Kita pujikan lagi dari atas. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, Karena tapi siapa? karena cinta Tuhan. Amin. Cinta. Cinta, cinta, Cinta siapa yang keras? cinta Tuhan. Cinta. Cinta, cinta, cinta. Sekali lagi cinta. Cinta, cinta, Cinta siapa yang keras? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini sekolah minggunya penuh sukacita ya Kak Yuni ya. Iya. Semuanya kita tujukan hanya kepada Tuhan. Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dengan bersukacita. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Ayo, uang persembahannya sudah diambil belum? Sudah disiapkan belum? Kotak persembahannya juga harus disiapkan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu mengucap syukur atas berkat Tuhan. Nah, kolektornya dipegang, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sekarang kami mau memberikan persembahan kami. Berikan kepada kami hati yang sukacita dan sukarela dalam memberikan persembahan kami. Sebagai rasa syukur kami kepadamu, biarlah dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, jadi yang di rumah sama Kak Yuni, yuk sekarang kita lanjutkan pujian kita. Kita bersukacita lagi, mau nggak? Siap, Mau nggak Kak Yuni? mau dong. Nah, yuk adik-adik kita nyanyikan pujian bersyukurlah. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Shalom adik-adik. Udah lama nih gak ketemu sama Kak Nia. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti tetap luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini kami berdoa, kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara di dalam hati kami semua anak-anak Tuhan, dan biarlah kami boleh belajar sesuatu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu-waktu ke depan ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau ambil Alkitab, buku, dan alat tulis untuk mencatat. Yuk, kakak tunggu ya, sebentar ya. Nah, adik-adik yang sudah siap, ayo kita sama-sama duduk diam, yang manis, jangan mainan handphone, jangan nonton, jangan lari-larian. Yuk kita sama-sama mau serius mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah minggu lalu ada siapa? Ada Kak Restu yang menceritakan mengenai Maria dan Elizabeth. Nah hari ini Kak Nia punya gambar. Nih, adik-adik bisa lihat gambarnya. Gambar siapa ini ya? Coba tebak adik-adik. Nah, kalau yang menebak ini Maria, benar sekali adik-adik. Ini adalah gambar Maria. Coba adik-adik lihat mukanya Ibu Maria ini. Sangat bersukacita ya. Kalau kita lihat mukanya senang sekali ya. Nah,
kenapa Ibu Maria senang banget seperti ini? Ada yang tahu kenapa? Karena Tuhan sudah mengaruniakan bayi Yesus untuk dikandung oleh Ibu Maria. Nah, kalau cerita minggu lalu itu juga menceritakan tentang bagaimana Maria dan Elizabeth sangat bersuka cita saat Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik di rumah tiba-tiba mendapatkan sebuah hadiah yang sangat indah, atau hadiah yang adik-adik itu kepengen dari dulu, tiba-tiba diberikan oleh orang tua. Nah, gimana perasaannya? Pasti adik-adik bakalan seneng banget kan? Mungkin ada yang mengungkapkan rasa senangnya itu dengan cara loncat-loncat gitu ya. Ada juga yang mungkin berteriak hore, hore gitu. Atau ada juga yang mungkin menari-nari gitu. Nah, semua orang mengungkapkan rasa sukacitanya dengan cara yang berbeda. Nah, kali ini Ibu Maria mengungkapkan rasa sukacitanya dengan cara bernyanyi. Ibu Maria bernyanyi untuk Tuhan. Nah, ada ayatnya adik-adik, yuk kita sama-sama buka di Lukas 1 ayat 46 sampai ayat ke-55. Kalau adik-adik udah dapet, udah buka ayatnya, adik-adik bisa baca. Judul dari perikopnya apa? Nah, judulnya adalah Nyanyian Pujian Maria. Ceritanya tentang apa? Nah, ceritanya itu adalah tentang bagaimana Maria ini mengungkapkan rasa syukurnya, rasa syukur kepada Tuhan kalau Maria sudah diberikan mujizat oleh Tuhan. Nah, adik-adik yuk coba hari ini kita mau sama-sama belajar dari Ibu Maria. Kalau Ibu Maria ini mengungkapkan rasa syukurnya melalui pujian, tapi bukan hanya mengungkapkan terima kasih saja kepada Tuhan, tapi Ibu Maria juga memuji Tuhan karena Tuhan yang memberikan hadiah itu kepada Ibu Maria. Nah, coba yuk kita sama-sama baca di ayat yang ke-46 sampai 48. Kakak bacain ya. Adik-adik di rumah sama-sama buka Alkitabnya juga, kita sama-sama membaca. Ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah. Nah, di sini dikatakan hatinya Maria bergembira. Karena siapa? Karena Allah, karena Tuhan, Juru Selamatnya Maria. Ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, adik-adik, kalau kita baca di ayat yang tadi 46 sampai 48, kita bisa melihat bahwa Ibu Maria ini memang sangat bergembira karena diberikan kepercayaan untuk mengandung bayi Yesus. Nah, kakak ingat-ingat waktu akhir tahun 2019 kemarin ya. Tahun 2020 kemarin, Kak Nia diberikan kepercayaan untuk hamil lagi, punya anak yang kedua. Waktu bulan September 2020. Nah, Kak Nia diberikan kepercayaan untuk hamil lagi anak yang kedua. Nah, di situ Kak Nia juga seneng banget, bersukacita banget. Kenapa? Karena diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk punya anak yang kedua. Nah, adik-adik, seperti Ibu Maria, dan bahkan Ibu Maria lebih senang lagi karena Ibu Maria mengandung bayi Yesus. Gak semua orang, hanya satu orang saja yang dipercayakan, yaitu Ibu Maria. Kenapa ya Ibu Maria bisa dipercayakan sesuatu hal yang sangat luar biasa seperti ini? Kenapa adik-adik? Ternyata karena Tuhan melihat hatinya Maria. Tuhan melihat hati dari Ibu Maria ini yang sangat rendah hati. Buktinya adalah saat Ibu Maria diberikan kepercayaan
untuk mengandung bayi Yesus, Ibu Maria itu nggak sombong adik-adik. Ibu Maria ini nggak langsung menceritakan ke semua orang bahwa dia mengandung bayi Yesus, yaitu yang akan membawa keselamatan. Enggak adik-adik, tapi dia menyimpan itu di dalam hatinya. Dia membawa itu di dalam doa dan ucapan syukur. Jadi dia tidak menyombongkan diri. Nah, inilah yang Tuhan suka dari Maria, yaitu kerendahan hatinya. Di sini di ayat yang ke-48, yuk kita sama-sama lihat lagi ya, ayat yang ke-48 dikatakan apa? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi di sini Maria mengaku bahwa dirinya ini hanya seorang hamba, hanya seorang, kalau hamba itu di sini ya, zaman kita sekarang, hamba itu bisa dikatakan sebagai seorang pembantu, seorang yang rendah, bukan seorang yang memiliki pangkat yang tinggi, bukan, tapi seorang hamba adalah orang yang berada di bawah, yang kerjaannya mungkin disuruh ini, disuruh itu, dan harus mau. Nah, itu adalah seorang hamba. Dan Maria merendahkan dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan suka adik-adik. Tuhan suka kerendahan hati dari Ibu Maria. Nah, dikatakan di ayat 48, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, sampai hari ini semua orang tahu Ibu Maria. Kenapa? Karena Ibu Maria adalah ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengangkat Maria, seseorang yang rendah, diangkat menjadi seseorang yang tinggi, di mana semua orang, hampir semua orang tahu bahwa Ibu Maria adalah ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, luar biasa ya, Tuhan sangat luar biasa. Tuhan bisa memakai semua orang. Tuhan bisa memakai Ibu Maria yang rendah, yang sebagai hamba, Tuhan bisa pakai dan Tuhan bisa angkat menjadi orang yang luar biasa. Adik-adik mau nggak seperti itu? Mau nggak dipakai Tuhan secara luar biasa? Pasti mau ya, jadi orang yang hebat, jadi orang yang pintar, dan nggak perlu pangkat yang tinggi adik-adik, seperti Ibu Maria. Ibu Maria dikatakan sebagai seorang hamba. Nah, jadi Tuhan tidak memilih orang-orang yang pintar, Tuhan tidak memilih orang-orang yang kaya, atau Tuhan juga tidak melihat dari muka seseorang, dari rupanya seperti apa, cantik apa enggak, ganteng apa enggak adik-adik. Tuhan tidak melihat seperti itu. Tapi Tuhan melihat hati kita seperti apa. Nah, kalau hati kita ini rendah hati, bukannya sombong, Tuhan mau memakai adik-adik semua. Nah, jadi adik-adik ya, mulai dari hari ini, yuk kita memiliki hati yang seperti Maria, yaitu sikap yang rendah hati, bukan sikap yang sombong. Walaupun Maria dipakai Tuhan secara luar biasa, Maria tidak sombong. Maria merendahkan dirinya, mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Karena Maria tahu bahwa semua yang Maria dapatkan itu semua dari Tuhan. Sama seperti hidup kita adik-adik. Kita hari ini masih bisa bernafas, kita masih bisa punya baju, kita masih bisa tinggal di dalam rumah. Semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati kita. Jadi kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini tugasnya kita mau sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik boleh pilih lagu apa aja, terserah. Lagu yang adik-adik suka, tapi lagu sekolah minggu ya. Contoh, Happy Ya Ya Ya, atau misalnya Dari Terbit Matahari, boleh. Atau mau lagu yang lain juga boleh. Misalnya Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan, itu juga boleh. Tapi adik-adik, Kak Nia minta nanti waktu direkam sama orang tuanya, adik-adik harus dengan muka yang gembira, seperti Maria sedang memuji Tuhan.
dia bergembira, dia mengucap syukur sama Tuhan, dan dia memuji Tuhan. Nah, adik-adik juga di rumah nanti direkam sama orang tuanya untuk bernyanyi dengan wajah yang gembira. Memuji Tuhan harus gembira adik-adik ya. Jangan sedih mukanya waktu lagi direkam. Oke? Pasti bisa semuanya. Lagunya terserah, bebas, adik-adik pilih sendiri. Lagu yang adik-adik hafal, lagu yang adik-adik suka. Tapi yang pasti lagu sekolah minggu, oke? Nah, sebelum kita selesai, sebelum kita doa tutup, Kania mau kasih tahu satu pengumuman yang sangat penting. Nah, apa ya? Yaitu tentang Natal. Kita mau, sebentar lagi kita kan mau Natalan. Ibadah sekolah minggu akan diadakan tanggal 19 Desember. 19 Desember hari Minggu ya adik-adik ya. Jam 4 sore. Ingat ya, jam 4 sore, bukan jam 10 pagi seperti biasa, tapi jam 4 sore. Melalui Zoom, bukan melalui YouTube. Jadi nanti link untuk Zoom-nya, yaitu untuk password, untuk ID-nya akan diberikan oleh guru kelas masing-masing. Jadi diingat, ibadahnya melalui Zoom tanggal 19 Desember jam 4 sore. Jadi adik-adik siap-siap, dandan yang cantik. Jadi jangan pakai baju rumah seperti biasa ya adik-adik ya, tapi dandan seperti adik-adik mau Natalan di gereja. Nanti dilihat nih sama kakak-kakak sekolah minggunya, wah ada siapa? Ada Abigail udah cantik. Nanti ada Selo juga udah cantik, pakai gaun gitu ya. Atau nanti yang cowok-cowok, ada siapa? Ada Timo, wah Timo udah ganteng gitu ya. Jadi jangan seperti biasa ya pakai baju rumah, tapi kita mau dandan yang cantik, kita mau sama-sama beribadah Natal melalui Zoom. Nah, nanti saat ibadah Zoom, kita akan memakai satu prakarya bersama-sama. Apa yang akan kita pakai? Coba kita lihat di video berikut ini. Nah, nanti adik-adik kerjakan, maka nanti kita akan pakai bersama-sama pada Natalan. Kalau adik-adik yang tidak mengerjakan, nggak bisa pakai, nanti nggak bisa samaan foto bareng ya. Jadi dikerjakan ya adik-adik ya. Kita akan pakai sama-sama tanggal 19 Desember nanti. Oke, disimak videonya.
gimana adik-adik videonya? Udah dilihat ya? Nah, nggak susah, pasti adik-adik semua bisa mengerjakan. Kak Nia yakin adik-adik semua sudah mendapatkan berkat pada hari ini, sudah mengerti tentang firman Tuhan bahwa kita tidak boleh sombong, kita harus punya hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Yuk, kita sekarang sama-sama mau doa tutup. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan sudah mengajar kami firman Tuhan. Tuhan sudah mengajar kami untuk memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa, ampuni kami kalau mungkin kami masih suka sombong. Ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami sama-sama belajar untuk memiliki hati yang rendah hati dan hati yang mau terus memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu, agar firman yang sudah dibagikan dapat bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati mereka semua. Dan sekarang kami mau menyelesaikan ibadah kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus menyertai anak-anak Tuhan dimanapun berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang lihat setiap kehidupan mereka dan Tuhan yang memberkati, memberikan penjagaan, perlindungan dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Natalan ya adik-adik.